Bismillahirrahmanirrahim. Belajar statistika, kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan dan ukuran letak. Biasanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data, selain data itu kita sajikan dalam bentuk tabel dan diagram yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, diperlukan juga ukuran-ukuran yang dapat mewakili data tersebut. Nah, salah satu ukuran yang dapat kita gunakan itu adalah ukuran pemusatan dan ukuran letak. Di mana sebuah ukuran atau sebuah nilai yang diperoleh dari perhitungan data populasi itu akan disebut dengan parameter, sedangkan ukuran atau nilai yang diperoleh dari perhitungan data sampel maka dia disebut dengan statistik. Jadi, sebuah ukuran atau nilai yang sama itu bisa disebut statistik atau parameter itu bergantung dari penggunaannya, apakah dalam data sampel ataukah dalam data populasi. Nah, ukuran yang pertama yang akan kita bahas yaitu rata-rata hitung atau min, atau biasa disebut dengan rata-rata saja. Ini salah satu ukuran yang paling banyak digunakan. Di mana di sini ada beberapa rumus untuk menghitung rata-rata hitung. Yang pertama itu adalah rumus untuk rata-rata hitung jika datanya adalah data tunggal. Di mana ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah jika kita mempunyai sekumpulan data, yaitu di sini adalah data sampel dari sebuah variabel. Misalnya, variabel ini dimisalkan dengan variabel X. Maka datanya itu disimbolkan dengan X1, X2, sampai dengan Xn. Oleh karena itu, rumus rata-ratanya adalah di sini ada simbol X, di atasnya ada garis, maka dia dibaca dengan X garis atau X bar. Simbol ini dia disebut dengan statistik karena variabel X ini merupakan variabel dari data sampel. Jika datanya data populasi, maka parameter rata-ratanya itu adalah mu. Ya. Untuk yang data sampel atau X garis ini, rumusnya adalah kita menjumlahkan semua data tadi, yaitu dibagi dengan banyaknya data, yaitu di sini disimbolkan dengan N. Atau dengan kata lain, rumus umumnya dari rata-rata hitung untuk data tunggal itu adalah sigma XI, jumlah dari nilai data ke I, dibagi dengan N. Kita lihat contohnya. Di sini ada sekumpulan nilai ilmu ekonomi dari 5 orang mahasiswa AN. 75, 82, 86, 90, dan 97. Kita diminta untuk menghitung rata-rata nilai ujian mahasiswa tersebut. Karena di sini bentuknya itu adalah data tunggal, maka bisa kita gunakan rumus yang tadi ya, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Maka kita jumlahkan semua nilai data tadi, yaitu 75 ditambah 82 ditambah 86 ditambah 90 ditambah 97. Kemudian dibagi dengan N-nya yaitu banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 5. Maka kita jumlahkan, kita peroleh hasil 430. Dibagi 5 itu hasilnya 86. Jadi kita mendapatkan nilai rata-rata ujian ilmu ekonomi dari 5 orang mahasiswa tersebut adalah 86. Nah, kondisi yang kedua, jika kita mempunyai nilai pengamatan atau nilai data sampel X1, X2, sampai dengan Xn, di mana masing-masing nilai data ini memiliki frekuensi F1, F2, sampai dengan Fn. Jadi artinya nilai Xi ini ada nilai yang sama, di mana banyaknya data yang sama itu ada F1. Atau lebih mudahnya kita sajikan dalam bentuk tabel berikut. Kolom pertama itu adalah nilai XI-nya, nilai data ke I-nya.
yaitu ada X1, X2 sampai dengan Xn. Kemudian kolom kedua itu adalah Fi-nya, yaitu frekuensi ke I. Frekuensi ke 1 yaitu banyaknya data Xi, kemudian F2 berarti frekuensi pada data kedua, ini ada berapa banyaknya data itu, dan seterusnya. Di mana jika kita jumlahkan frekuensi-frekuensi ini, kita akan memperoleh nilai N atau banyaknya data sampelnya. Jadi sigma Fi itu akan sama dengan N. Jika kondisinya seperti itu, maka kata-katanya itu adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh hasil ulangan sosiologi suatu kelas sebagai berikut. Ada 5 orang siswa mendapatkan nilai 80. 6 orang siswa mendapat nilai 57, 7 orang siswa mendapat nilai 70, 3 orang siswa mendapat 60, dan masing-masing seorang mendapat nilai 64 dan 76. Maka untuk menghitung nilai rata-ratanya itu, lebih mudahnya kita buatkan tabel seperti ini. Xi itu adalah nilai datanya, di mana nilai datanya itu adalah nilai ulangan sosiologi ini, yaitu ada yang mendapat 80, ada yang mendapat 59, ada yang mendapat 70, ada yang mendapat nilai 60, 64, dan 76. Maka kita masukkan nilai Xi-nya tadi. Kemudian Fi-nya itu adalah frekuensinya. Frekuensinya ini menyatakan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 80. Berarti di sini itu ada 5 orang siswa mendapat nilai 80. Maka frekuensinya itu adalah 5. Ya, kita masukkan di sini. Begitu juga seterusnya, 59 yang mendapatkan nilai 59 ini ada 6 orang. Kemudian yang mendapatkan nilai 70 ada 7 orang. Yang mendapat nilai 60 ada 3 orang, maka frekuensinya 3. Yang mendapat 64 itu 1, 76 juga 1. Kemudian kita jumlahkan nilai frekuensinya yaitu sigma Fi-nya itu kita peroleh hasil 23 atau sama dengan N-nya. Jadi N-nya itu ada 23 siswa. Untuk menggunakan rumus tadi kita butuh nilai Fi-Xi-nya. Di mana untuk mendapatkan Fi-Xi ini maka kita harus kalikan nilai Fi ini, artinya 5 dikali dengan Xi yaitu 80. 5 dikali 80 kita peroleh hasil 400. Begitu juga untuk baris yang kedua. 6 dikali 59 kita peroleh 354. Kemudian 7 dikali 70 490. 3 dikali 60 180. 1 dikali 64 64. 1 dikali 76 76. Kemudian tadi rumusnya adalah sigma Fi, maka kita butuh jumlah dari Fi Xi ini. Kita jumlahkan, kita dapat nilai 1564. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya yang ini untuk kita masukkan nilai sigma Fi Xi-nya yaitu 1564. Kemudian sigma Fi-nya itu adalah tadi 23 ya. Kita hitung, kita peroleh hasil 68. Jadi, rata-rata nilai ulangan sosiologi kelas tersebut adalah 68. Kemudian berikutnya, rumus rata-rata hitung untuk data dalam tabel distribusi frekuensi. Kalau Anda perhatikan rumus ini sama dengan rumus yang tadi ya. Hanya berbedanya nilai Xi ini kalau dalam tabel distribusi frekuensi itu adalah nilai tengah kelas interval ke I. Artinya kita harus menghitung nilai titik tengah kelas interval masing-masing kelas. Ya, kita lihat contohnya.
kita punya data frekuensinya ini, maka untuk menggunakan rumus yang tadi, kita butuh nilai titik tengah atau yang nantinya akan disimbolkan dengan XI tadi ya. Di mana untuk mendapatkan nilai titik tengah ini rumusnya adalah ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2. Ujung bawahnya 61 ditambah ujung atasnya 65 dibagi 2. Kita dapatkan nilai 63. Dan seterusnya kita dapat hasil masing-masing. Untuk kelas interval kedua 68 titik tengahnya. Kelas interval ketiga titik tengahnya 73. Kemudian kelas interval yang keempat 76 tambah 80 dibagi 2 78. 81 tambah 85 dibagi 2 83. 86 ditambah 90 dibagi 2 88. 91 tambah 95 dibagi 2 93. Nah, setelah kita dapatkan nilai XI-nya, selanjutnya kita masuk ke rumus yang tadi, yaitu kita butuh nilai FI dikali XI-nya. XI-nya kita gunakan yang ini tadi. Untuk mendapatkan nilai FI XI ini, maka kita kalikan FI, yaitu 4 dengan 63. Itu hasilnya 252. Begitu seterusnya, 6 dikali 68, yaitu kita dapat 408. 7 dikali 7, 3, 511. 11 dikali 7, 8, 858. Kemudian 5 dikali 8, 3, 415. 4 dikali 88, 352. 3 dikali 9, 3, 279. Kita butuh sigma FIXI tadi ya. Maka kita jumlahkan nilai FIXI ini. Kita peroleh hasil 3075. Maka selanjutnya kita masukkan ke rumus yang tadi kita. Selanjutnya kita masukkan ke rumus ini, yaitu sigma FIXI-nya 3075 dibagi dengan sigma FI, yaitu banyaknya data atau jumlah dari FI-nya, yaitu 40. Maka kita peroleh hasil 76,875. Ya, berikutnya. Ukuran yang kedua, ada yang disebut dengan modus. Modus ini adalah fenomena yang paling sering terjadi, atau juga dapat dikatakan sebagai nilai yang paling sering muncul dalam data itu. Untuk mendapatkan modus dari data tunggal, kita cari saja data dengan frekuensi yang terbanyak. Ya, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, ini ada data tunggal. Untuk mendapatkan nilai modus dari data tunggal seperti ini, kita cari saja mana nilai yang paling sering muncul pada data ini. Di sini kita lihat angka 3 cukup sering munculnya. Kemudian angka 10 juga cukup banyak. Kita lihat, kita cek sekarang. Angka 3 itu ada 4 kali muncul. Angka 10 juga 4 kali muncul. Maka karena frekuensi dia muncul itu sama, yaitu sebanyak 4 kali, maka modusnya di sini ada 2, yaitu 3 dan 10. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Umur mahasiswa angkatan 2009 jurusan administrasi publik sebagai berikut. Ini ada tabel. Jadi datanya sudah disajikan dalam bentuk tabel. Seperti ini. Maka untuk mencari modusnya, kita lihat frekuensi yang terbanyak. Di mana frekuensi yang paling banyak itu adalah yang baris kedua. Yang frekuensinya ini 45. Maka yang menjadi modusnya itu adalah umur 20 tahun. Jadi modus pada data ini adalah umur 20 tahun dengan frekuensinya sebanyak 45. Ukuran yang ketiga, yaitu median. Median itu adalah suatu nilai dari data yang telah diurutkan yang letaknya tepat di tengah-tengah.
Jadi, jika kita punya data ini kita urutkan. Maka nilai yang tepat berada di tengah-tengah data tersebut itu disebut dengan median. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mencari median itu yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil sampai yang besar. Kemudian kita mencari mediannya, caranya itu ada dua rumus. Rumus yang pertama bisa kita gunakan jika datanya ini ganjil, di mana rumus mediannya itu adalah ME sama dengan, kita misalkan data yang kita miliki seperti tadi yaitu X1, X2, sampai dengan Xn, maka untuk mencari mediannya itu kita bisa gunakan rumus ME sama dengan X, N ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan rumus yang kedua, apabila datanya genap, maka rumus untuk mencari median itu adalah ME sama dengan X N per 2 ditambah X N plus 2 per 2 dibagi 2. Nah, kita lihat contohnya bagaimana penggunaan kedua rumus tadi. Contoh yang pertama. Ini datanya. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita urutkan data ini dari yang kecil sampai yang besar. Ini kita urutkan data terkecilnya dari data ini 2, 4, 7, 8, 12, 18, 38, 45, 50, 60, 65, dan 70. Setelah itu kita hitung datanya ini ada berapa, yaitu di sini ada 13 buah data. N-nya ini adalah ganjil. Karena dia ganjil, maka kita gunakan rumus yang pertama tadi, di mana rumusnya itu adalah ME sama dengan X N ditambah 1 per 2. Kita masukkan nilai N-nya. N-nya tadi adalah 13. Lalu kita ganti nilai N ini dengan 13. 13 ditambah 1. Itu hasilnya 14. Dibagi 2. Jadi kita peroleh nilai X7. X7 ini menandakan nilai data ke-7. Di mana nilai data ke-7 ini kita lihat pada data yang sudah diurutkan. Kita hitung nilai data ke-7-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7 itu adalah 25. Maka mediannya itu adalah 25. Jadi mediannya bukan 7. Tetapi mediannya itu adalah data ke-7, yaitu data ke-7 itu adalah 25. Nah, selanjutnya kita lihat pada contoh kedua. Nah, jika datanya dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini. Maka untuk mendapatkan median, langkahnya sama, yaitu kita harus urutkan data ini dari yang kecil sampai yang terbesar. Yang kita urutkan itu adalah datanya. Di sini datanya itu adalah umur. Maka kita urutkan umurnya. Kebetulan di sini sudah berurutan ya. Maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kita menentukan nilai mediannya. Di mana untuk menentukan rumus mana yang kita gunakan, kita perlu menghitung banyaknya data terlebih dahulu. Di mana untuk mendapatkan banyaknya data, jika datanya dalam bentuk frekuensi seperti ini, maka kita jumlahkan frekuensi setiap data ini, yaitu 13 tambah 45 tambah 35 tambah 20 tambah 5, itu hasilnya adalah 118. Jadi, N-nya itu adalah 118. 118 ini adalah bilangan genap, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah rumus yang kedua, di mana rumusnya yaitu ME sama dengan X N per 2 ditambah X N plus 2 per 2 dibagi 2. Kita masukkan sekarang nilai N-nya,
yaitu yang 118 ini kita masukkan. Maka X 118 per 2 ditambah X 118 tambah 2 per 2 dibagi 2. Maka 118 dibagi 2, ini kita peroleh hasil 59. Jadi X 59 dan yang ini 120 dibagi 2 itu adalah 60. Jadi ditambah X 60 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita lihat ini artinya adalah data ke-59. Data ke-59 itu kita cari pada tabel ini. Nah, data ke-59 itu data yang mana kita lihat pada tabel ini. Nah, untuk mengetahui data ke-59 itu, maka kita perlu menghitung frekuensi kumulatifnya. Yaitu, kita tambahkan frekuensi ini setahap demi setahap. Ya, frekuensi kumulatif yang pertama, baris pertama ini 0 tambah 13, 13. Frekuensi kumulatif yang kedua yaitu 13 tambah 45, 58. Kemudian ditambah lagi 35, 93. Kemudian ditambah lagi 20, 113. Kemudian tambah lagi 5, 118 di sini. Nah, maka data ke-59 ini kita lihat. Tadi itu jika data pertamanya sampai dengan data ke-13 itu adalah 19. 20 ini yaitu data ke-14 sampai ke 58. Nah, data ke-59 berarti dia di sini, di baris ketiga, yaitu datanya itu 21. Data ke-59, data ke-60 juga masih di sini, yaitu datanya adalah 21. Maka kita masukkan artinya data ke-59 itu 21, data ke-60 juga 21. Dibagi 2, hasilnya adalah 21. Jadi median untuk data ini adalah 21. Ya, berikutnya kuartil. Kuartil ini adalah nilai-nilai yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga pembaginya ini ada 3 buah nilai. Nah, 3 buah nilai inilah yang disebut dengan kuartil. Untuk menentukan kuartil ini, kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita urutkan nilai-nilai data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua kita tentukan letak kuartil dengan rumus letak KI yaitu kuartil ke I sama dengan data ke I dikali N tambah 1 dibagi 4. Di mana I ini tadi kuartil ini ada 3 yaitu I1 untuk kuartil kedua, I2 kuartil ketiga, I3 maka kuartil ketiga. Kemudian langkah ketiga kita mencari nilai kuartilnya. Kita lihat contohnya. Nah, langkah yang pertama tadi yaitu kita harus mengurutkan data tersebut dari yang kecil sampai yang besar seperti halnya menentukan median. Kita urutkan datanya. Sehingga data yang sudah diurutkan ini 2, 4, 7, 8, 12, 18, 25, 38, 45, 50, 60, 65, dan 70. Selanjutnya, kita tentukan N-nya, yaitu banyaknya data ada 13. Kemudian langkah kedua, yaitu kita tentukan letak kuartilnya. Dengan rumus yang tadi, yang pertama kita cari dulu letak K1-nya atau kuartil ke-1-nya. Rumusnya adalah data ke I-nya itu kita masukkan 1, boleh juga tidak ditulis, dikali 13 tambah 1 dibagi 4. Kita dapat hasil 13 tambah 1, 14 dibagi 4. Bahwa letak
K1 ini adalah pada data ke-3,5. Langkah berikutnya yaitu kita cari nilai kuartilnya. Untuk mencari nilai kuartil ini, dia ada pada data ke-3,5. Karena dia tidak bulat, maka kita bisa menggunakan rumus bantu, yaitu nilai K1 ini adalah data ketiga, kita masukkan ini, data ketiga ini ditambah. Sisanya ini adalah 0,5. Sisa dari 3 ini adalah 0,5. Jadi kita masukkan di sini 0,5 dikali dengan. Kita lihat ya, data ke-3,5 ini dia berada di antara data ke-3 sama data ke-4. Maka kita masukkan di sini data ke-4 dulu ya. Karena diurutkan maka data ke-4 itu sudah pasti lebih tinggi daripada data ke-3. Jadi data ke-4 dikurangin data ke-1. Kita lihat sekarang data ke-3. Pada data yang sudah diurutkan, data ke-3 itu adalah 7. Kita masukkan 7. Kemudian ditambah 0,5 dikali data ke-4. Data ke-4 itu adalah tadi 8. Kita masukkan dan data ketiganya sama 7. Sehingga kita peroleh hasil. Sehingga kita dapatkan 7 ditambah. Kita selesaikan dulu yang dalam kurungnya, yaitu 8 dikurangin 7 itu 1 dikali dengan 0,5. Sehingga kita peroleh hasil bahwa nilai K1-nya atau kuartil ke-1-nya adalah 7,5. Begitupun dengan mencari nilai K2. Ya, begitupun hal yang sama kita lakukan untuk mendapatkan nilai kuartil keduanya. Yaitu kita cari dulu letak K2-nya, di mana rumusnya yaitu data kedua dikali 13 tambah 1 dibagi 4. 13 tambah 1 tadi 14, kita kalikan dengan 2. 28 kita bagi dengan 4. Kita dapat nilai 7. Jadi, letak K2 itu adalah pada data ke-7. Ya, karena dia bulat, maka langsung kita lihat saja pada data ini, data ke-7 itu adalah 25. Jadi, nilai K2-nya itu adalah 25. Atau nilai kuartil keduanya adalah 25. Ya, berikutnya yang terakhir, yaitu kita mencari nilai K3-nya atau kuartil ketiga. Dengan cara yang sama, kita tentukan dulu letak K3 sama dengan data ke-3 dikali 13 tambah 1 dibagi 4. Ya, 13 tambah 1 tadi adalah 14, kita kalikan dengan 3. Kita peroleh hasil 42 dibagi 4. Itu kita dapatkan nilai 10,5. Jadi, letak K3 itu sama dengan data ke-10,5. Karena dia tidak bulat, maka kita lakukan hal yang sama seperti mencari nilai K1 tadi ini. Jadi, kita gunakan rumus. Jadi, nilai K3 itu sama dengan, kita lihat, di sini data ke-10,5, maka data ke-10 kita masukkan, kita tambah dengan sisanya yaitu 0,5 di sini. Sisa dari ini 0,5 dikali dengan. Nah, data ke-10,5 ini terletak di antara data ke-10 dan data ke-11. Jadi kita masukkan di sini data ke-11 kita kurangin dengan data ke-10. Kita lihat sekarang data ke-10 pada data yang sudah diurutkan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data ke-10 itu adalah 50 dan data ke-11 adalah 60. Jadi kita masukkan data ke-10-nya 50 ditambah 0,5 dikali dengan data ke-11 60 dikurangin 50. Sehingga kita selesaikan dulu yang ini, yang dalam kurung 60 dikurangi 50 itu 10. Kita kalikan dengan 0,5 yaitu 5, kita tambahkan dengan 50. Sehingga kita peroleh nilai K3-nya itu adalah 55. Ya, demikian pembahasan mengenai ukuran pemusatan dan ukuran letak. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.